kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai Oke, saya ulang kembali. Baik Bapak Ibu, untuk mengelola program di sekolah, kita harus terlebih dahulu mengetahui 7 aset yang ada di sekolah. Yang pertama, modal manusia. Ya, kami rapat bersama guru-guru penggerak lain. Modal manusia kami yang di eksternal sekolah yaitu tenaga medis, dokter, perawat, tokoh agama, anggota Polri, anggota Damkar, dinas sosial, Dudi, pembina pramuka. Maksudnya apa? Maksudnya enggak tahu ya. Oke. Maksudnya seperti apa ini? Mereka melakukan kunjungan. Jadi kita harus tahu siapa aja yang datang ke sekolah kita melakukan kunjungan. Jadi nanti mereka-mereka lah yang menjadi aset kita. Seperti kita ketahui di SMP Sudarso ini terkadang ada juga datang dari BLH, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari petugas puskesmas, dan banyak lagi. Itu menjadi aset pertama kita dari modal manusia. Berikutnya, modal sosial. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, kita ini yang SMP ada namanya MGMP, ada yang kepala sekolah MKKS, ada juga PGRI yang menaungi kita sebagai guru, ada juga komite. Maka itu menjadi aset modal sosial kita. Contoh, kalau kita tidak bernaung pada MGP, maka untuk lanjut ke PPG saja tidak bisa. Untuk lanjut ke guru penggerak tidak bisa karena harus memiliki modal aset yang pertama MGP. Itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi PGRI. Memang untuk saat ini Bapak Ibu PGRI belum terasa. Tapi jika kita tidak berada di ruang lingkup itu, maka setiap kegiatan kita akan tidak berjalan dengan baik. Itu jenis aset kedua. Yang ketiga, modal politik. Kebanyakan dari sekolah-sekolah guru penggerak ini bekerja sama dengan Dudi atau Bank Riau. Maka kita juga bekerja sama dengan Bank BRI. Itu membantu kita dalam nanti kegiatan-kegiatan acara. Contoh, kita pernah membuat kegiatan Hari Pahlawan Heroes Day. Itu kalau tidak ada donatur maka kegiatan kita akan berjalan sulit. Begitu juga PLN. Itu salah satu aset kita juga Bapak Ibu. Kita kalau ada acara pasti berkoordinasi dengan PLN. Jika tidak berkoordinasi mungkin nanti pada saat acara tiba-tiba lampu mati kita tidak tahu. Maka perlu juga kita bekerja sama. Apalagi contohnya nanti ada orang tua yang memiliki minimarket,
ya contohnya teman-teman atau adik-adik ada minimarket, maka sekolah harus bekerja sama juga. Mana tahu itu sebagai jalan untuk menjadi aset sekolah. Berikutnya modal agama dan budaya. Maka di sekolah kita tidak pernah lepas yang namanya agama dan budaya. Kalau dari sekolah guru-guru penggerak ini saya ambil secara umum, kami mengambil jenis tari untuk budayanya, ya bisa tari daerah. Maka nanti kita kembangkan apa yang menjadi budaya di sekolah kita, apakah tari tortor dan juga makanan apa yang menjadi aset di sekolah kita yang bisa kita olah. Kalau kami di sana ambilnya pengajian atau TPA, mungkin di sini bisa diambil seperti kegiatan rohani atau rekoleksi, itu juga sebagai salah satu aset karena bisa juga menjadi modal PPDB. Terus berikutnya yaitu modal fisik. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, tidak ada sekolah yang tidak mengedepankan fisik. Maka salah satu aset berharga sekolah yaitu modal fisik, yaitu sarana dan prasarana. Yang pasti yang pertama yaitu ruang guru dan ruang kelas yang nyaman. Maka begitu ruang guru dan ruang kelas nyaman, pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kita juga harus memiliki labor UKS. Sementara sekolah-sekolah lain ada masjid, mungkin kita sudah punya gereja, tinggal nanti bekerja sama dengan ketua stasi bagaimana kegiatannya. Lalu perpustakaan dan lapangan. Jika ada kolam renang kita masukkan, jika tidak ada maka kita ganti dengan fisik yang lain. Ini bukan hanya yang ada di sekolah, yang di luar juga bisa kita gunakan. Contohnya kolam renang yang ada di SKN. Itu salah satu aset kita juga Bapak Ibu. Contoh saya mau ambil nilai renang, sekolah kita tidak ada kolam renang, maka aset saya juga SKN, pabrik sagu. Apapun yang ada di Meranti ini, selagi itu masih bisa kita gunakan, itu salah satu aset fisik. Jadi kita tidak perlu takut ketika sekolah kita tidak punya alat tersebut, maka kita bisa mencari di luar. Jadi kita bisa menjalin kerjasama. Tidak harus nunggu di sekolah kita ada kolam renang baru kita ambil materi renang, tidak harus. Kita bisa nanti bekerja sama dengan pengurus kolam renang yang di SKM. Berikut lingkungan alam. Seperti kita ketahui lingkungan kita seperti apa, Bapak Ibu sudah lihat. Lingkungan alam kita ini lebih kepada penghijauan atau rimbun, maka membuat kegiatan rekoleksi atau healing di alam itu bisa. Maka itu salah satu aset kita juga Bapak Ibu. Ketika sekolah lain hanya melihat bebatuan, ya, hanya melihat dinding-dinding yang tinggi, sekolah kita menawarkan pemandangan yang indah. Maka jika dikelola dengan baik, saya yakin itu akan menambah nilai jual dari aset yang ada di sekolah kita. Berikut terakhir, finansial. Semua yang ada di sini tidak lepas dari namanya finansial. Maka kami sekolah negeri itu finansialnya dari BOS, BOSDAM, APBD, Koperasi Sekolah, PIP, KIP, dan UMKM. Maka kita yang di swasta mungkin ada finansial yang lain. Itu bisa juga bukan dari situ. Contohnya nanti mana tahu ada donatur yang mau membantu finansial. Contohnya anggota DPRD atau perusahaan. Saya bercerita dengan teman-teman angkatan yang di sana, itu sekolah yang di kalau tak salah Teluk Kepau, mereka bekerja sama dengan perusahaan migas yang ada di sana. Jadi perusahaan migas di sana terkadang setiap tahunnya memberikan bantuan beberapa unit komputer. Maka kita bisa menjalin kerjasama seperti itu juga. Jadi tidak mengandalkan dana BOS dan PTKes yang ada di sekolah. Itu untuk asetnya Bapak Ibu. Lanjut, kita lagi masuk
Berikutnya di program yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu guru dan siswa sekalian, fasilitator saya Pak Sari Solusi dan pengajar praktik saya Ibu Lisbeth Suryani Pardosi. Adapun jenis kegiatan atau program yang mau saya lakukan itu yaitu ekstrakurikuler basket. Saya kasih nama Smayava Basketball. Ya. Kenapa saya gunakan nama Smayava Basketball? Karena goal saya nanti anak-anak selain berprestasi dapat keluar daerah. Itu jenis kegiatan saya. Berikutnya jenjang kelas yang menjadi target saya yaitu kelas 7, 8, dan 9. Maka siswa-siswa yang ada sekarang ini sudah mewakili kelas 7, 8, 9. Maka nanti kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian bahwa ada program yang mau dilaksanakan. Berikut lingkungan yang hendak saya kembangkan. Yang pasti lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk siswa atau murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Contoh kalian, jika tidak ada kegiatan olahraga, saya yakin emosi positif kalian akan menjadi emosi negatif. Karena kalori berlebih kalian tadi tidak tahu mau kalian limpahkan kemana. Jadi dengan kegiatan ini saya harapkan emosi positif kalian dapat berpengaruh positif kepada kehidupan orang lain. Berikutnya nomor 2, lingkungan yang membuka keterampilan, ya, membuka keterampilan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan atau harapan mimpi kalian. Contohnya ada siswa yang bermimpi mungkin menjadi pemain timnas, ya. Ini dari sini wadahnya saya berikan. Saya juga menempatkan murid yang terlibat aktif dalam prosesnya. Jadi di sini selain berprestasi, tentu kegiatan ekstrakurikuler basket ini harus bisa kalian nikmati, ya, harus bisa menyenangkan hati sehingga pembelajaran yang lain, ya, dapat menunjang pembelajaran yang lain. Contohnya ketika kita bermain basket dengan hati yang gembira, maka begitu masuk pembelajaran yang lain, maka hormon-hormon dopamin itu akan menyebabkan rasa bahagia sehingga pembelajaran yang lain dapat lebih dikembangkan. Berikutnya, kenapa saya memilih program ini? Kebetulan saya guru olahraga. Program ini bisa terlaksana dengan baik jika peserta didik dan guru-guru lain terlibat dalam program ini. Adapun kegiatan ini dipilih agar peserta didik menumbuhkan keterampilan bermain basket untuk mencapai tujuan non-akademik, sehingga aktif dalam proses belajar sendiri melalui program ekstrakurikuler basket. Kita tidak bisa pungkiri terkadang kita memiliki siswa yang dominan di non-akademik tapi kurang di akademik. Ada siswa yang dominan di akademik dan kurang di non-akademik. Maka saya sebagai guru penggerak memberikan wadah terhadap siswa-siswa yang menonjol di non-akademik sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Berikutnya kegiatan yang bisa kita kembangkan menggunakan 5W1H. Yang pertama, ekstrakurikuler Smayava Basketball ini tujuannya yang pertama supaya kalian gemar berolahraga dulu, ya, tak langsung berprestasi. Yang pasti kalian dulu pertama gemar berolahraga di lingkungan sekolah, maka kalian tidak keluar mencari kesibukan yang lain. Berikut WAO, bagaimana?
Yang terlibat dalam kegiatan program ini adalah seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik setiap kelas. Maka saya senang ketika kadang-kadang guru-guru seperti Bu Vera dan Bu Siska mengingat saya, Pak Jun, tadi ada siswa yang bermain sampai maghrib. Saya bahagia, berarti setiap warga sekolah terlibat dalam menjaga ketertiban yang ada di sekolah. Berikutnya, why? Kenapa program ini dilakukan? Seperti kita ketahui, siswa sekarang ini terlalu sibuk bermain gadget dan berkeliaran di luar rumah. Saya yakin kalau tidak ada ekstrakurikuler, kalian pasti akan tetap keluar mencari kesibukan, entah itu kegiatan positif atau negatif. Yang pasti, kenapa kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan? Supaya kalian tidak terfokus dengan HP dan tidak bepergian kemana-mana. Sehingga apa? Mampu menumbuh kembangkan minat basket kalian. Ya, jika minat basket kalian sudah dikembangkan, bonusnya prestasi. Berikutnya, when? Kapan? Kegiatan ini dimulai di awal tahun, pada hari Jumat jam 3.30 sampai dengan jam 5 WIB. Berikutnya, how? Guru olahraga dan peserta didik sharing bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. Dalam artian kita ini berbagi, ya. Karena ini program ini untuk kalian, maka kalian harus berbagi juga sama saya. Pak Junarto begini. Maka kalian sebagai siswa dan saya saling menjaga. Contoh kenapa saya mengajak kalian untuk memperbaiki ring, supaya kalian mau juga menjaga ringnya. Kalau saya saja yang perbaiki, saya yakin besok sudah dirusak lagi. Yang kedua, menyediakan lapangan basket dan bola yang memadai. Terakhir, setiap peserta didik melakukan sharing bagaimana kegiatan ekstrakurikuler hari ini dan apa yang kalian dapatkan hari ini. Ketika kita sudah melakukan sharing, maka saya yakin apapun program yang saya lakukan dan kalian kerjakan, maka kita pasti akan saling mendukung. Berikut diagram Y program Semayapa Basketball. Di sini ada 3 diagram Y, pelari mewakili suara, choice, pilihan choice dan kepemilikan. Guru olahraga berdiskusi dengan peserta didik mengenai program atau kegiatan ekstrakurikuler Semayapa Basketball. Setiap peserta didik saya berikan kesempatan untuk berpendapat bagaimana program ekstrakurikuler yang mau kita lakukan. Berikut pilihan ide-ide peserta didik yang akan disepakati. Maka ide-ide kalian yang nanti akan kita sepakati sebagai kegiatan kita. Karena ini ide kalian, maka kalian juga harus mendukung program tersebut. Kepemilikan. Setiap peserta didik bertanggung jawab memelihara lapangan basket dan alat peraga yang ada. Maka karena ini program kalian terlibat di dalamnya, saya berharap setiap peserta didik itu menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah, bukan merusak dengan sengaja. Ya, inilah kegiatan program yang mau saya lakukan di sekolah ini. Maka saya harapkan dari Bapak Ibu dapat mendukung program ini, sehingga program ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas, tapi bisa juga menjadi ikon sekolah SMP Yosudarso. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan atau ide-ide untuk mengembangkan program dari kegiatan tersebut, saya persilakan. Apakah ada dari siswa atau Bapak Ibu guru yang bersedia untuk memberikan tambahan atau ide, bisa juga saran? Berarti seluruh siswa sudah mengerti setiap kegiatan ini. Bagaimana ya? Bagaimana seluruh siswa katanya sudah mengerti?
Apakah saya tutup? Sedikit saya jelaskan. Ini program yang saya lakukan, kegiatan ekstrakurikuler basket ini bisa juga dikembangkan oleh guru-guru yang lain menggunakan kegiatan ini. Baik, kita beri dulu tepuk tangan untuk Pak Junardo. Baik, ide yang luar biasa, tetapi seharusnya menjadi nama brand. Maka kalau Smayava itu kepanjangannya Santa Maria Youth Activity, Voice dan Seni, ya. Maka kalau kita ambil Smayava kurang pas namanya. Maka kalau ada nama yang keren menjadi brand dan tujuannya tetap ke Santa Maria atau tujuannya tetap ke luar kota, maka mungkin nanti dari tim ekskul bisa mungkin mendiskusikan nama brand yang selalu akan digaungkan ke luar. Maka kalau kalian berbicara Smayava, maka Smayava itu di sana bukan hanya olahraga, tetapi ada juga seni dan akademik. Dan itu bukan menjadi brand ambassador kita, sekolah yang memiliki ciri khas. Tetapi kita mengikuti program Smayava itu bagus. Namun, apakah bisa nggak dibuat ekskul basket itu menjadi satu brand yang bagus? Bisa. Silakan didiskusikan menjadi brand yang hebat, yang dikenal, yang familiar, yang enak didengar, yang bisa semua orang ketika mendengarnya itu, itu Yosu Darso. Ketika orang bilang, misalnya contoh nih, Smayava, orang akan tahu itu Santa Maria. Ketika orang akan mendengar misalnya Milan di Lea ya, itu orang tahunya itu Santa Maria. Mereka punya program-program yang yang mudah diingat tetapi memiliki arti yang luar biasa. Maka masukan saya, mungkin programnya Pak Jun ini sudah bagus, tetapi buatlah dia menjadi brand kepemilikan SMP Yosudarso. Maka kalau dipakai Smayava, itu namanya Santa Maria, bukan menjadi brand kita. Brand itu adalah hal yang kita ciptakan, hal yang kita buat sendiri lewat dari masukan-masukan dari semua orang, termasuk dengan visinya dan misinya nanti ke depan apa. Itu mungkin masukannya Pak Jo. Mengikuti program-program itu bagus, tapi buatlah nama brand, nanti bisa didiskusikan dengan tim-tim ekskul dan semua peserta didik yang menjadi orang tahu ya, ketika ngomong ini Yosudarso kan, itu seperti itu ya. Itu masukan yang pertama. Yang kedua, mungkin juga didiskusikan. Tadi ada di sana nilai aset. Aset itu artinya, tahu aset? Aset, tahu arti aset? Kalau dalam bahasa akuntansi, aset adalah harta. Dan aset itu ada harta tetap, ada harta lancar. Ada harta lancar itu artinya uang yang mengalir. Kalau tetap itu seperti yang disampaikan Pak Jo, harta tetap berarti harta yang tetap tidak berubah. Misalnya tanah, lapangan, ya itu tetap. Tapi kalau dia aset lancar berarti uang yang mengalir seperti yang tadi, ada donatur, ada uang masuk dari komite, ada ini, itu namanya aset ya. Jadi, aset yang disampaikan Pak Jun ini ada namanya aset tetap berupa harta tetap ya. Harta tetap kita di SMP Yosudarso ada apa? Lapangan basket. Apa lagi? Lapangan futsal. Apa lagi? Tiang basket, ring basket, itu harta kita ya.
harta kita. Karena itu bisa dinyatakan harta modal aset. Karena Pak, dia memiliki umur yang panjang. Ring basket itu ketahanannya lebih dari 5 tahun. Maka disebut dengan harta atau modal dan modal tetap. Nah, jadi fasilitas yang ada di sekolah kita harus jaga dengan baik. Sarana ya, kita harus jaga dengan baik sehingga nanti mendukung kegiatan yang kamu lakukan. Sekarang sudah diperbaiki tiang ring basket. Apakah ke depan nanti akan diperbaiki lantai? Mungkin juga. Maka tiang ring basket sudah disesuaikan dengan standar. Ya, maka bagaimana menjaga ini? Maka semua siswa harus ikut andil beserta bapak ibu, beserta semua warga sekolah ikut andil untuk menjaga fasilitas sekolah. Ya. Nah, apakah waktu yang ditentukan ini bisa diubah? Nah, lagi-lagi saya bilang, mari diskusikan bersama siswa lain. Itu ya, waktu untuk ekskul. Jadi itu aja mungkin masukan Pak Jun untuk ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Membia selaku Kepala Sekolah. Memang betul, nanti kami diskusikan kembali bersama siswa-siswa. Saya berharap nanti ide-ide dan pikiran dari siswa-siswa dan Bapak Ibu guru sehingga ini menjadi program yang bukan hanya untuk memenuhi kegiatan model 3.2 saya, tapi juga menjadi brand dari sekolah kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru dan siswa sekalian. Kegiatan ini saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Oke, pagi. Tepuk tangan dulu.